Kasih of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. He is good. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Siloam Devotion hari ini. Bapa di surga, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kuduskan kami, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan pengertian hikmat daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-12, 13 dan ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan Yesus. Siloam Devotion hari ini, Bapak Saudara, kita akan merenungkan, membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sungguh tidak terbatas. Kebaikan Tuhan tidak terbilang. Kebaikan Tuhan tidak terkatakan, tidak dapat diukur dengan kata-kata yang indah, yang manis. Kebaikan Tuhan tidak terselami, tidak terukur, tidak berkesudahan. Kebaikan Tuhan selalu baru setiap waktu, kekal selamanya. Ada istilah dalam bahasa Inggris, God is good all the time. Allah itu baik setiap waktu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Terbukti kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan contoh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika ada di antara kita sakit. Dan seperti sekarang ini di dalam pandemi COVID-19, ciri-ciri mereka yang mengalami, yang terpapar, salah satunya adalah mengalami sesak nafas dan perlu dibantu dengan oksigen ya. Oksigen. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perlu ketahui bahwa harga oksigen di rumah sakit Saudara kurang lebih 25.000 per liter dan nitrogen 10.000 per liter Saudara. Dalam satu hari kita sebagai manusia menghirup oksigen kurang lebih 2.880 liter Bapak Saudara oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan uang, saudara, dengan rupiah, oksigen dan nitrogen yang kita hidup, Bapak Saudara kasih Tuhan, mencapai 185 juta per hari per manusia. Wow, ini kalau kita dikalikan sebulan, Bapak Saudara kasih Tuhan, 185 juta dikalikan 30 hari sama dengan 5,5 miliar per orang. Wow, sungguh mahal sekali. Orang yang paling kaya sekalipun tidak dapat membayar, tidak sanggup melunasi biaya nafas untuk hidupnya. Apabila Tuhan memakai rumus dagang seperti manusia. Tapi puji Tuhan, Allah memberikan, Tuhan Yesus memberikan oksigen kepada kita setiap hari gratis, Bapak Saudara. Benar Bapak Saudara? Amin. Sudah dikasih Tuhan, sungguh harta terutama di dalam kehidupan kita ini adalah kesehatan. Di dalam istilah medis, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu di masa pandemi kita terus mengikuti protokol 4M. Tuhan memberikan kita oksigen gratis karena Tuhan sungguh baik, teramat baik. Kalau diukur dengan uang kita tidak bisa membayar sekalipun kita orang yang paling kaya. Oh haleluya Bapak Saudara. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara membalas kebaikan Tuhan? Di dalam ayat 13, di dalam Mazmur 112 ayat 13 dikatakan, Aku akan mengangkat piala keselamatan. Oh haleluya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang menyerahkan dirinya, menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mengucap syukur, kita yang tadinya orang yang berdosa dari lumpur dosa dan diangkat dari lumpur dosa, dibawa kepada terangnya yang ajaib, kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia ketika kita menjadi percaya. Karena itu kita patut mengucap syukur, kita patut, firman Tuhan berkata, Aku akan mengangkat piala keselamatan. Artinya kita mau menyaksikan keselamatan itu bagi orang lain, teristimewa kepada mereka yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita harus menyaksikan bahwa jalan kebenaran dan hidup itulah Yesus, satu-satunya jalan untuk menuju
ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Dalam bahasa Inggris keselamatan, salvation. Dalam bahasa Ibrani, Yesua. Dari akar kata Yesa, artinya keselamatan. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mengangkat piala keselamatan, menyaksikan keselamatan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang masih jauh, saudara, yang belum sungguh-sungguh, yang belum mengenal, yang belum percaya. Yang berikut, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ayat 13 dikatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan yang berikut, Bapak Saudara, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Kita menyerukan nama Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Dia di dalam segala keadaan kehidupan kita, di mana saja kita berada. Bapak Saudara, menyerukan nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata juga di dalam ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita beribadah kepadanya, kita sedang menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Karena itu tadi di bagian pertama kita mengangkat piala keselamatan. Saya dan Bapak Saudara sudah diselamatkan, kita menyaksikan dan kita menyerukan nama Tuhan. Kita menaikkan syukur, terima kasih. Di dalam Mazmur 116 ini kita melihat bagaimana pemazmur mengalami pertolongan Tuhan, terluput dari belenggu maut. Dia mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menyatakan untuk membalas kebaikan Tuhan, mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-14 Mazmur 116 dikatakan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Akan membayar nasar Tuhan. Kita ketika kita telah mengalami kebaikan Tuhan dan kita sudah berjanji bernasar di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, pemazmur akan membayar, menepati nasar kepada Tuhan di depan umatnya. Apa itu nasar, Bapak Saudara? Nasar adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Allah, komitmen kita kepada Allah. Nasar di dalam firman Tuhan diadakan dengan maksud. Di dalam Bilangan 6 ayatnya yang kedua adalah menyerahkan diri kita kepada Allah sungguh-sungguh, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berikut adalah mempersembahkan keturunan kita, anak-anak kita kepada Allah. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 ketika Hana dia memohon, meminta anak keturunan, saudara, dan Tuhan memenuhi, menggenapkan apa yang dia rindukan, dan dia mempersembahkan anaknya yaitu Samuel kepada Allah menjadi hamba Tuhan. Dan yang berikut, Bapak Saudara, Kejadian 28 ayat 22. Oh, dengan maksud apa? Janji yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah mempersembahkan harta benda gitu kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mempersembahkan korban-korban di dalam Imamat 7 ayat 16, pasal 22 ayat 18, Bilangan 15 ayat 33. Janji yang sungguh-sungguh kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Dialah yang berdaulat, Dialah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan janji yang sungguh-sungguh kepada Allah. Nasar, pemazmur berkata, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Nasar ini harus dilakukan dengan sukarela. Dalam Ulangan 23 ayat 22 dan 23. Harus dilakukan dengan segera, jangan menunda-nunda. Ketika Bapak Ibu Saudara telah bernasar, telah berjanji kepada Tuhan, jangan menunda-nunda nasar kita. Lakukan itu dengan segera. Dan saudara, ada bahaya apabila kita telah bernasar, saudara, dan tidak melakukan apa yang kita sudah nasarkan itu kepada Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat 25, itulah sudah dikasih Tuhan, mempersembahkan nasar kita. Kalau kita sudah bernasar, Tuhan, aku mau melayani Engkau, genapi itu di dalam kehidupan Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara sudah bernasar, oh, saya mau membantu pembangunan gereja,
Bayar itu Bapak Saudara, genapi itu. Saya mau memberikan ini untuk pelayanan. Bayar nasar. Kalau kita sudah berjanji iman kepada Tuhan, saya mau memberikan ini sesuai dengan iman yang Tuhan sudah taruhkan. Genapi itu. Bayar nasar. Membalas kebaikan Tuhan. Mengangkat piala keselamatan. Menyaksikan keselamatan bagi orang lain. Dan menyerukan nama Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tetapi menaikkan syukur terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang berlimpah-limpah, yang tidak dibalas, tidak dapat kita balas dengan uang, dengan kebaikan kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan, inilah Bapak Saudara pagi ini dalam Siloam Devotion ada 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita membalas kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ini Bapak Saudara dikasih Tuhan adalah aku atau saya Bapak Saudara akan mengangkat piala keselamatan. Saya dan Bapak Saudara menyerukan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan saya dan Bapak Saudara akan membayar nasar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tidak malu untuk memproklamirkan, untuk menggenapi nasar kita kepada Tuhan. Itulah Bapak Saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima alami. Karena itu mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang telah kami baca renungkan dalam Siloam Devotion dalam Mazmur 116. Mulai ayatnya yang kedua, terima kasih Engkaulah firman yang hidup. Engkau telah melakukan mengerjakan kebaikan bagi kami yang begitu besar, yang tidak dapat diukur dengan kata-kata, yang tak berkesudahan, yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami menerapkan oleh kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kami mengangkat piala keselamatan, kami menyaksikan keselamatan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang belum percaya. Kami menyerukan nama-Mu, kami mempersembahkan korban syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, beribadah, memuji, menyembah Engkau, berdoa dan menyerukan Engkau Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa, fantastis. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ketika kami sudah berjanji kepadamu Tuhan, kami bernasar, kami akan menepati setiap nasar kami di hadapan umat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan pada siang hari ini Tuhan, karena kami semua telah mengalami kebaikan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah lawat, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan Tuhan dari segala ikatan setan, dari ikatan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam dari kami Bapak Ibu Saudara, salam dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya.